Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang sumber ajaran Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab yaitu qara'a, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Istilah syara yaitu kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang tertulis dalam mushaf, dinukilkan secara mutawwir, membacanya bernilai ibadah dan menjadi mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Selanjutnya yaitu hikmah mempelajari Al-Quran dengan membaca, memahami, dan juga mengamalkan. Yang pertama yaitu sebagai sumber utama petunjuk hidup dan yang pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, menjadi penawar bagi penyakit hati serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, membawa ketenangan dan kedamaian dalam jiwa. Yang keempat, Allah akan mengangkat derajat kaum yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita tentu tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman utama hidup kita. Namun, selain Al-Quran, ada satu sumber hukum Islam yang juga sangat penting, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Hadis juga berfungsi sebagai penjelas dan penguat Al-Quran. Bahkan, terkadang menetapkan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Karena itu, Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah SAW sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Asr ayat 7 dan Al-Ahzab ayat 36. Dalam ilmu hadis, kita mengenal 3 macam hadis. Yang pertama, hadis qauliyah, yaitu sabda atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, ada hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi yang ditiru oleh para sahabat. Dan terakhir, ada hadis takririyah, yaitu persetujuan Nabi terhadap perkataan atau perbuatan sahabat. Ilmu hadis sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ilmu riwayah yang membahas cara meriwayatkan hadis dari Nabi, dan ilmu dirayah yang meneliti keaslian, isi, dan makna hadis. Dari situlah muncul pengelompokan hadis menjadi sahih, hasan, dan dhaif, tergantung kekuatan sanad dan matangnya. Ijtihad. Ijtihad ini artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Ijtihad itu usaha yang keras, berat, dan sungguh-sungguhlah yang bisa masuk pada makna ijtihad. Ijtihad juga dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat ini menjadi pedoman bahwa ketika terdapat persoalan yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, para ulama dapat berijtihad untuk mencari solusi berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ada. Apa sih hikmahnya ijtihad? Ijtihad ini memperlihatkan bahwa Islam mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsipnya. Ia mendorong kita untuk menggunakan nalar, bukan pasrah pada kebodohan. Semoga kita termasuk orang yang mencari ilmu dengan benar dan menjaga adab dalam berijtihad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.